Masih di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Masih ada semangat ya ibu-ibu semua ya. Kalau tadi saya ditemani oleh Ate dan Patra, sekarang saya sudah mengambil alih Sri Kandi-Sri Kandi. Masih ada Ibu Vero dan juga ada Sri Kandi lainnya nih, ada Ibu Rona dan juga Ibu Tri. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Studio Kompas TV. Ibu Tri adalah istri dari Serda Heri Dwi Santoso, betul ya Bu? Dan Ibu Rona ini adalah istri dari Koptu ke Anang Prasetyo dari Lanal Nias. Wah, tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin tahu nih Bu, ke Bu Vero ya. Saya kan ingin tahu, Jala Senasri ini kan mewadahi kreativitas anggota. Kalau tadi ada jamu, ada tas, ada semuanya nih. Nah, kira-kira kalau dari Ibu Vero sendiri, ini didirikan Gria Karya Jala Senasri ini latar belakangnya seperti apa? Dan produk-produk apa aja nih Bu yang sekarang udah ada? Baik, terima kasih. Gria Karya Jala Senasri ini adalah sebetulnya dari toko ekonomi. Nah, di Jala Senasri kan ada organisasinya ini. Ada ekonomi, sosial, budaya, organisasi. Nah, salah satunya ekonomi ini adalah menampung hasil karya atau kerajinan ibu-ibu. Contohnya seperti yang ada di belakang ini. Ya, Oke, ini adalah karya ibu-ibu semuanya. Ya. Ini karya ibu-ibu anggota. Ya, dari keterampilan, dari pakaian, tas, maupun makanan, minuman. Ini semua dari ibu-ibu yang kita terima dari istri-istri, maksudnya dari anggota-anggota ini, kotama-kotama. Jadi bukan dari Mabesal ya, kebetulan Jala Senasri gabung adalah organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut. Dari istri pangkat tamtama sampai istri laksamana. Wah. Nah ini karya-karya mereka, dia jualan di rumah. Tentunya tidak semuanya membeli produknya dia. Kita terima, kita tampung karya-karya mereka ini, ternyata hasilnya lebih cepat. Lebih cepat penjualannya. Lebih cepat penjualannya ya, dan juga lebih dikenal oleh khalayak umum. Melalui medsos, melalui IG. Jadi sebenarnya sebagai wadah juga ya Bu ya? Gria Karya Jala Senasri adalah wadah karya ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Oke, biasanya kalau untuk ikut itu ada syaratnya enggak? Maksudnya kriteria barangnya seperti enggak ada, apa Mbak. gitu enggak ada? Enggak ada, cuman ibu-ibu dari seksi ekonomi itu ada mengadakan kurasi. Jadi tidak semuanya bisa masuk di Gria Karya Jala Senasri, tapi ibu-ibu ini diadakan pelatihan. Oh ya, seperti tampak di depan ini. Ya. Mbak, packagingnya jangan seperti ini, coba dikemas lagi yang cantik. Oh, Nah, tadinya seperti awal dia nggak pakai packaging dari kayak mungkin pakai label. Nah, diajarilah oleh seksi ekonomi yang di PP kantor pengurus jadi pusat. ada ininya juga ya, pelatihan. Ya. Kalau Ibu Rona sendiri seperti apa? Awalnya saya mempunyai usaha berjualan kuliner. Saya mulai pada tahun 2016. Sebetulnya saya sendiri bukan orang yang pintar memasak. Oh gitu, tapi jualannya kuliner Bu? Iya, hanya saja saya... Enak gak Bu kalau gak pintar masak tapi jualan kuliner? Enak ya Bu? Enak. Oh enak, jadi gak wajib pintar masak bisa jualan. Oke Bu, apa yang dijual Bu? Makanan apa? Yang saya jual makanan ada bakso, ada mie ayam, ada ayam cobek, bebek cobek, ada pecel lele dan lain-lain. Kemudian saya juga menjual makanan sehat untuk para praktisi diet. Oh, jadi ada makanan sehat, ada makanan enak juga ya Bu, bakso tuh ya. Pakai sambal, pakai rawit tuh enak banget. Saya akan ke Ibu Tri terlebih dahulu. Ibu Tri juga ini punya produksi barang apa Bu? Baik. Kami dari sekarang yang awalnya dari sukarelawan, sekarang siswa kami sudah bisa membuat suatu produk itu dari bahan baku melinju Mbak. Oh, jadi Ibu Tri ini guru? Ya. Oke. Awalnya saya ini guru honorer di SMP di darat, di SMP Negeri 25 Pesawaran. Karena jam guru honor kami sedikit, akhirnya kami memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Maaf Putri, daerah mana biar jelas?
Di daerah mana Putri? Daerah Lampung, Lampung, oke. tepatnya Kabupaten Pesawaran. Pesawangan ya, oke silakan. Nah dari situ kami membentuk suatu komunitas, di situ namanya SP3T, singkatan dari Sukarelawan Peduli Pendidikan Pulau Tegal. Nah saat kami melaksanakan baksos di pulau tersebut, melihat anak-anak seusia sekolah saat ditanya mereka tidak ada yang bersekolah secara formal di sana. Jadi kami ke sana, kenapa kok tidak sekolah? Karena jarak kami terlalu jauh dan transportasi mahal karena mereka kalau mau sekolah harus nyebrang laut dulu sampai darat dan naik ojek lagi sampai di sekolah terdekat. Jadi selain mahal juga jauh jarak tempuhnya. Iya, Lalu inisiatif apa yang Ibu Tri lakukan saat itu? Nah, baik di sana saat ditanya belajarnya apa saja. Nah, waktu di sana belajarnya kami hanya membaca dan menulis, itu pun diajarkan oleh seorang guru di warga di sana. Jadi dari situ saya ada waktu karena guru honorer tadi, jadi ingin memberikan ilmu yang saya peroleh secara ikhlas untuk mereka. Oke, luar biasa. Jadi ada inisiatif untuk membantu anak-anak ini untuk belajar. Kalau Ibu Rona sendiri seperti apa? Saya selain memiliki usaha kuliner, sebetulnya saya juga seorang guru yang mengajar di salah satu daerah di pedalaman Nia Selatan. Yang jarak tempuhnya dari rumah kami ke sekolah itu sekitar 2 jam. 2 jam? Siap. Wow. Saya menggunakan hari? Setiap hari. Jadi Ibu harus mengajar setiap hari 2 jam untuk menuju ke sekolah. Pulang Ya. pergi 4 jam dong Bu. Betul. Jadi memang sebenarnya bukan pengorbanan ya, tapi keikhlasan yang diberikan oleh 2 Srikandi kita yang saat ini bergabung bersama Ibu Vero. Tepuk tangan sekali lagi nih, kebanggaan yang luar biasa karena jarak tempuh, waktu, tenaga, pikiran ini pasti sudah dicurahkan. Nah, Ibu Mbak Vero maaf, silakan. mungkin belum semuanya tergali ya. Sama adik-adik saya ini, Putri ini, dia akan mengajar ke pulau lain itu dia nyetir sendiri. Nyetir Dari nggak sendiri? bisa nyetir kapal sendiri. Nyetir kapal. Tadinya dayo, Wow. akhirnya pakai mesin ya. Jadi kalau beraktivitas ini nyetir kapal gitu. Sebelumnya nggak bisa, tapi bisa berenang kan Bu? Tidak bisa, Piye iki Bu, kalau nggak bisa berenang nanti aman tapi ya Bu ya. aman. Jadi Saya suka percaya diri kayak gini. Jadi gini Mbak ceritanya, jadi setiap kami mau datang itu awalnya kami menumpang dijemput oleh warga. Karena mereka itu kalau untuk sekolah ke darat mereka tidak mau karena anak-anaknya masih terlalu kecil. Jadi beresiko. takut. Nah seperti itu, jadi yang bawa perahu itu awalnya murid-murid kami. Nah coba sih belajar. Nah jadi dari situ belajar bawa perahunya. Oke, bisa akhirnya. Jadi Akhirnya sekarang jadi bisa. memanfaatkan nyetir sendiri perahu gitu ya. Karena keadaan. Karena keadaan. Sama ya. Bu Rona juga sama. Jadi- Dia ngajar lewat hutan. Wah itu jalan 2 jam Jalan tadi kaki. itu ya. Jadi memang kita ini sebagai manusia tidak boleh menyerah sama keadaan ya Bu ya. Jadi harus lihat peluang, jangan patah semangat. Kalau ngomongin patah semangat, ada persembahan dari orang-orang tersayang, dari Ibu Tri dan juga Ibu Rona. Salam sejahtera buat kita semua, ya Ahow. Kami selaku rekan kerja Bapak Ibu Guru SD Negeri 078527 Persatuan Hilikara, Desa Hume, Kecamatan Arama, Kabupaten Nia Selatan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Elia Rona Kartika atas kinerja dan ide-ide kreatif yang diterapkan di sekolah ini, sehingga siswa menjadi antusias dan semangat untuk belajar. Melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif yang diterapkan selama ini, kami selaku rekan kerja siap mendukung penuh kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih, Yahoo.
Nah itu murid-murid Ibu. Iya. Ada juga orang tua murid. Ibu kok berkaca-kaca Ibu? Iya. Kenapa Ibu? Apa? Jadi anak-anak kami di pedalaman Nia Selatan itu, maaf, Gak apa-apa, silakan Ibu. mereka seringkali pertama saya ke sana mereka ke sekolah tidak pakai sepatu, kemudian mereka memakai tas menggunakan plastik. Tapi itu bajunya bersih-bersih Bu sekarang. Sekarang, Heeh, apa yang Ibu sekarang lakukan? kemudian mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Hmm. Jadi saya waktu mengajar saya harus menggunakan bahasa isyarat, Mbak. Bahasa Isyarat karena saya Ibu tidak bisa berbahasa bahasa Nias. Saya belum bisa berbahasa Nias. Kemudian lambat laun saya belajar berbahasa Nias. Saya ngobrol dengan mereka. Kemudian saya ajarkan bagaimana cara berpakaian dengan baik. Kemudian saya komunikasikan dengan orang tua mereka. Setidaknya walaupun tidak baru, bersih dan rapi ke sekolah. Oke. Dan bersyukurnya sekarang anak-anak sudah bisa berpakaian rapi, sudah menggunakan tas dan sudah memakai sepatu Dengan dengan semangat baik. yang Ya, dan semangat pergi ke sekolah. Bu, satu lagi kita akan ada persembahan untuk Ibu Tri dari orang-orang terkasih. Silakan kita saksikan. Kami siswa-siswi PKBM Pesona Pulau Tegal. Kami anak-anak PKBM Pesona Pulau Tegal. Kami anak-anak PKBM Pesona Pulau Tegal Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Septiana Terima kasih pada Ibu Tri Septiana. mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Septiana karena bimbingan Ibu. Sekarang kami bisa menulis dan membaca berhitung. Yang telah meluangkan waktu untuk mengajar kami. Berkat bimbingan dan dukungan dari menjadikan kami berpengetahuan yang luas. Jarak tempuh yang harus menyeberangi laut dan ombak yang besar tidak menyurutkan hati Ibu untuk selalu mengajar kami. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ini saya yang ikutan sedih Bu. Itu Ibu naik perahu kayak gitu Bu setiap hari. Apa sih sebenarnya yang Ibu pingin capai? Pengorbanannya kayaknya terlalu besar loh Bu. Untuk naik perahu, nyetir sendiri, bahkan ada ombak katanya tadi. Kami nyetir sendiri terus tetap tapi anak-anak ada di belakang juga. Katanya gini, Bu sini Bu coba belajar Bu, udah lama di sini kok nggak bisa bawa perahu. Nah terus kalau untuk ini berangkatnya pasti nanti kalau cuaca buruk atau apa mereka mengabari kami, Bu ini lagi cuaca buruk. Jadi nanti pernah kami mau pulang itu mendung gelap, jadi sama anak-anak Bu jangan pulang dulu karena masih gelap, tunggu hujannya turun baru boleh pulang, seperti itu. Jadi yang ingin Ibu capai adalah karena semangat anak-anak itu ya Bu ya? Semangat anak-anak yang luar biasa itulah yang membuat saya kayaknya kalau awalnya tadi keterpaksaan jadi sekarang udah sayang sekali sama mereka. Bahkan yang sangat membuat kangen itu kami selalu setiap hari itu ditunggu di tepi pantai. Ditunggu di tepi pantai.
setiap pagi, setiap hari anak-anak tuh selalu menunggu di pinggiran pantai untuk menyambut kami datang. Jadi mereka semangat sekolah ya Bu ya? Semangat untuk sekolahnya. Oke, saya mewakili kaum ibu mengucapkan terima kasih. Karena ini guru-guru ini bukan sekedar keikhlasan tapi pengorbanan. Mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan memang keikhlasan dan pengorbanan seperti ini bisa tumbuh di hati kita masing-masing ya. Termasuk juga Patra sebagai kaum bapak. Mana Patra? Saya terharu Ibu Rona dan Oh Ibu ada Tri. di kaum ibu juga kamu ya? Hah? Sedih Bu. Sedih Bu. Sedih Bu. Terima kasih Ibu Rona dan Ibu Tri yang sudah membantu pendidikan anak-anak Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Rona dan Ibu Tri. Dan dari Ibu Rona dan Ibu Tri juga, kita juga jadi tahu bahwa Ibu-Ibu Jala Senastri juga mempunyai karya produk-produk UMKM yang hari ini kita akan kasih sebagai hadiah untuk pemirsa yang sedang menonton. Eksklusif 1 buah tas koleksi Gria Karya Jala Senastri. Boleh tepuk tangan? Eksklusif ini ya. Caranya tinggal pantengin terus akun Instagram @semaraksatria_kompas.tv dan ikutan kuisnya dan cek info lebih lengkap di Instagram kami ya. Dan jangan kemana-mana juga karena kita juga perlu melihat nih selain karya-karya UMKM yang dihasilkan oleh ibu-ibu Jala Senastri ternyata pada bisa ngeband. Luar biasa, luar biasa. Ini kalau tidak percaya langsung saja kita buktikan ini dia. Ibu-ibu Jala Senastri yang menamakan dirinya sebagai Mevi Band. I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs.